Selamat pagi, nama saya Fanya Samira, NPM saya 193516516516156 dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya akan menjabarkan BMC tentang rencana penjualan Mango Sticky Rice. Yang pertama ada segmentasi konsumen. Target konsumen dari Mango Sticky Rice adalah anak-anak sekitar umur 5-15 tahun, remaja umur 16-25 tahun, dan dewasa umur 26-50 tahun, laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, ada proporsi nilai. Yang pertama, Mango Sticky Rice memiliki kemasan plastik dengan berbagai ukuran. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang halal dan sehat. Lalu yang ketiga, menerima pesanan antar alamat atau GoFood, GrabFood, semacamnya. Yang ketiga ada jalur. Di sini yang pertama saya menggunakan sosial media. Tentu saja di zaman sekarang sosial media sangat besar pengaruhnya dalam penjualan online. Lalu yang kedua, saya menggunakan aplikasi pengantar makanan atau semacam GrabFood, GoFood, dan lain-lain. Keempat, kemitraan pelanggan. Kemitraan pelanggan yang saya pakai yang pertama adalah penjualan langsung tanpa perantara atau online. Maksudnya saya tidak menggunakan dropship atau reseller, jadi dari tangan pertama sampai ke langsung ke konsumen. Lalu yang kedua, memberikan gratis ukuran tertentu dalam pembelian 2 Mango Sticky Rice. Lalu yang ketiga, memberikan potongan harga dalam minimal pembelian tertentu. Yang kelima adalah sumber pendapatan. Di sini sumber pendapatan yang saya pakai adalah modal pribadi dari saya sendiri. Yang kedua, dari penjualan Mango Sticky Rice yang akan diputar kembali untuk membeli bahan-bahan serta alat-alat yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga, investasi dari pihak ketiga, yaitu ketika ada seseorang yang ingin bekerja sama dengan saya untuk menjual Mango Sticky Rice. Lalu yang keenam, ada aktivasi kunci. Aktivasi kunci yang pertama adalah membeli mangga dengan kualitas yang terbaik. Lalu yang kedua, membeli ketan kualitas terbaik dari supplier. Yang ketiga, mengolah santan menjadi produk olahan. Lalu yang ketujuh, ada sumber daya utama. Pertama adalah alat pemasakan seperti kompor, panci, dan sebagainya. Dua adalah supplier mangga dengan kualitas terbaik dengan harga sesuai budget. Lalu yang ketiga, ada distributor plastik mika untuk packagingnya. Keempat, ada supplier ketan dengan kualitas ketan yang terbaik. Dan yang keenam adalah supplier santan, juga sangat dibutuhkan untuk mencari yang kualitas yang terbaik. Kedelapan adalah mitra kunci. Yang pertama adalah distributor plastik mika. Yang kedua adalah supplier mangga. Yang ketiga ada supplier beras ketan. Keempat ada supplier santan. Yang kelima ada influencer. Ya, influencer untuk mempromosikan Mango Sticky Rice yang saya jual supaya semakin banyak orang yang mengetahui bahwa saya menjual Mango Sticky Rice. Lalu yang keenam ada penyelenggara event kuliner. Yang terakhir kesembilan ada sumber pembiayaan. Pertama ialah pembiayaan pengelolaan santan. Ya, tentu saja santan harus diolah dulu untuk menjadi topping dari Mango Sticky Rice. Tidak hanya santan langsung dimasukin, tapi melalui proses. Yang kedua ialah biaya kemasan. Tentu saja kita menggunakan kemasan yang dengan kualitas terbaik, tapi juga dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga ialah biaya promosi. Seperti yang tadi saya bilang, saya menggunakan influencer untuk mempromosikan Mango Sticky Rice punya saya. Jadi dengan mengendorse influencer, dengan itu saya harus mengeluarkan biaya untuk promosi melalui influencer tersebut. Yang keempat ialah biaya listrik. Ya, tentu saja dibutuhkan untuk biaya listrik yang dipakai untuk membuat Mango Sticky Rice. Seperti kita pasti membutuhkan lampu untuk menerangi dan lain-lain. Yang kelima adalah penyediaan bahan baku, yaitu terhitung dari mangga, ketan, dan bahan baku yang lain seperti air untuk memasak ketan tersebut. Seperti presentasi BMC saya yang saya kerjakan dalam tugas pertama dalam mata kuliah kewirausahaan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi.